Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan, NPM 211122102. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang sudah saya kerjakan, yaitu analisis sentimen di AM Geprek Pangeran. Baik, yang pertama kita perlu untuk mencari data melalui kepuasan. Bisa caranya melewati Google atau misalkan platform lain. Terus setelah ditemukan data, yang pertama jika ingin diolah, yang pertama kita perlu menginstal pustaka atau text blob. Pustaka ini sangat berguna untuk analisis teks termasuk sentimen. Yang kedua ada mengimpor pustaka. Setelah menginstal text blob, kita perlu mengimpornya ke dalam kode kita dengan perintah from text blob import text blob. Dengan ini kita bisa mulai menggunakan text blob untuk menganalisis teks. Yang ketiga, membuat fungsi analisis sentimen. Selanjutnya kita membuat fungsi analisis sentimen. Fungsi ini akan mengambil sebuah teks lalu menggunakan text blob untuk menghitung dua hal utama. Yang pertama ada polarity, yaitu nilai antara -1 hingga 1 yang menunjukkan apakah teks tersebut bernada negatif, netral, atau positif. Yang kedua, subjectivity, yaitu nilai antara 0 hingga 1 yang menunjukkan apakah teks tersebut lebih bersifat opini atau fakta. Selanjutnya ada contoh penggunaan. Kita memiliki daftar review pelanggan terhadap restoran ayam Geprek Pangeran. Beberapa review bernada positif seperti yang pertama, beberapanya negatif seperti yang kedua. Selanjutnya ada menganalisis sentimen secara otomatis. Kita bisa menggunakan komen atau perintah for untuk menganalisis setiap teks dalam daftar. Fungsinya, analisis sentimen akan dijalankan untuk setiap review dan hasilnya akan dicetak. Dan hasilnya setelah diketahui nilai yang sudah dihitung dari langkah yang pertama, selanjutnya yang kedua, step selanjutnya ada Pandas adalah pustaka dalam Python yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel seperti spreadsheet atau database. Selanjutnya ada command untuk mengkonversi ke data frame, yang dimana perintahnya pd.data frame result, mengubah list menjadi tabel data frame yang merupakan format data standar dalam Pandas. Maksudnya ada menampilkan data frame dalam bentuk tabel yang data frame ini biasanya berbentuk tabel yang biasanya dapat dilihat dengan baik menggunakan Google Colab. Yang selanjutnya, step yang terakhir, mengimpor pustaka matplotlib. Impor matplotlib adalah pustaka untuk membuat berbagai jenis visualisasi dalam Python, disingkat sebagai PLT agar lebih mudah digunakan dalam kode. Yang kedua, ada menghitung jumlah masing-masing sentimen. Di sini saya ngambil contoh dua ya Pak. Yang pertama itu df sentiment value control. df sentiment value count menghitung jumlah kemunculan masing-masing kategori sentimen dalam data frame. Hasilnya adalah dictionary yang berisi kategori sentimen sebagai key dan jumlahnya sebagai value. Lalu ada diagram, membuat diagram. Yang pertama ada perintah ataupun komen. Yang pertama ada plt figure, itu untuk mengatur ukuran gambar grafik menjadi 8x6 inci. Karena di sini saya memasukkan ukurannya 8x6.
serta ada PLT bar itu untuk membuat diagram batang. Yang keempat, menambahkan label dan judul. Yang kelima ada PLT roadshow, itu untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Selanjutnya ada mengimpor pustaka Matplotlib. Yang perlu pertama kita lakukan, kita perlu mengimpor pustaka Matplotlib .pilot yang akan kita gunakan untuk membuat visualisasi data. Kita cukup menggunakan perintah seperti import matplotlib.pilot as plt. Dengan ini kita siap membuat grafik sentimen. Adapun contoh menghitung jumlah sentimen. Yang pertama, menghitung jumlah masing-masing kategori sentimen dalam dataset menggunakan perintah sentimen underscore count sama dengan df sentimen value count. Hasilnya ada beberapa nilai yang bisa kita ketahui. Yang ketiga, membuat diagram batang. Yang ketiga, membuat diagram. Lalu kita sekarang akan membuat diagram untuk melihat distribusi sentimen, yang dimana kode perintahnya itu plt.figure fixed size 8,6. Itu tergantung bagaimana kebutuhan kita. Karena di sini saya hanya untuk ukurannya 8,6, maka di sini saya memasukkan nilai atau ukuran dari diagram tersebut. Selanjutnya ada plt.bar sentiment count index sentiment count values. Dan terakhir kita akan menampilkan grafik yang kode dari menampilkan grafik tersebut, plt.show dan hasil grafik, dan dapat diketahui hasil akhir dari perhitungan yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi pada kesimpulannya, melalui visualisasi ini kita dapat melihat pola sentimen dengan lebih jelas. Diagram ini sangat berguna untuk memahami bagaimana pelanggan menilai produk atau layanan, terus mengidentifikasi apakah sentimen lebih banyak positif atau negatif, dan yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi analisis sentimen ini digunakan untuk menilai suatu kepuasan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai ada kurang kata atau kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya Reksi Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.